Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikratul Arifah, BP 18110092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen proyek pengembangan sistem informasi. Menghitung jalur kritis. Jalur kritis adalah serangkaian tugas yang jika ditunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Di dalam manajemen proyek sistem, kegiatan ini dikenal dengan nama critical path method atau metode jalur kritis, di mana terdapat serangkaian jaringan yang berisi item pekerjaan dalam suatu proyek yang sangat penting dan kritis terhadap terselesainya pekerjaan tersebut. Manfaat CPM atau critical path method tersebut adalah yang pertama, memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek. Yang kedua, menyelesaikan proyek dengan cepat. Yang ketiga, memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang keempat, mengkuantifisir kemajuan proyek. Yang kelima, menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek. Yang keenam, mengkomunikasikan proyek secara efektif. Selanjutnya yaitu menghitung jalur kritis, di mana dalam gambar tersebut keterangannya adalah tugas pertama dimulai pada hari 1 dan memiliki durasi 10 hari. Jadi, tanggal selesai adalah hari ke-15. 2. Tugas 2 yang bergantung pada tugas 1 dapat dimulai pada hari 16, sehari setelah tugas 1 berakhir. Dengan durasi 20 hari, tugas 2 akan berakhir pada hari ke-35. Tugas 3 dan 4 adalah beberapa tugas penerus yang dapat dimulai setelah tugas 2 selesai. Tugas 2 berakhir pada hari ke-35, sehingga tugas 3 dan 4 dapat dimulai pada hari ke-36. Tugas 3 berdurasi 5 hari dan akan berakhir pada hari 40. Tugas 4 berdurasi 35 hari dan tidak akan berakhir hingga hari ke-70. Tugas 5 bergantung pada tugas 4 yang merupakan beberapa pendahulu. Tugas 5 berdurasi 10 hari sehingga berakhir pada hari ke-80. Tugas 6 bergantung pada tugas 4 dan 5. Karena tugas 6 bergantung pada kedua tugas itu, tidak dapat dimulai hingga kedua tugas tersebut selesai. Dalam contoh ini, tugas 4 berakhir lebih awal, tetapi tugas 5 tidak akan selesai hingga hari ke-80. Jadi, tugas 5 tidak dapat dimulai hingga hari ke-81. Selanjutnya yaitu menentukan waktu penyelesaian. Dalam melakukan perhitungan penentuan waktu penyelesaian digunakan beberapa terminologi. Yang pertama, earliest event occurrence time, di mana saat tercepat terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, latest event occurrence time, yaitu saat paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga, earliest activity start time, di mana waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Bila waktu mulai dinyatakan dalam jam, maka waktu itu adalah jam paling awal kegiatan dimulai. Selanjutnya, earliest activity finish time, di mana waktu selesai paling awal satu kegiatan. Satu kegiatan terdahulu sama dengan kegiatan berikutnya. Next, last activity start time, di mana waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu last activity finish time, di mana waktu paling lambat kegiatan diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Adapun cara perhitungan dalam menentukan waktu penyelesaian terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu hitungan maju, dimulai dari start initial event menuju finish atau terminal event. Untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat satu kegiatan atau waktu tercepat terjadinya pengendalian proyek dilakukan oleh manajer untuk memantau apakah anggota timnya mengerjakan tugas dengan benar. Manajer harus memastikan adanya kemajuan dari pekerjaan anggotanya, lalu membandingkan pekerjaannya yang sebenarnya telah terjadi dengan rencana proyek, serta menetapkan dan memastikan kembali standar bekerja yang harus dipenuhi oleh anggota tim. Proses controlling, yaitu menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai dengan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja serta kompetensi SDM yang dimiliki. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar.
Yang keempat, kembali membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan awal rencana kegiatan tersebut dilaksanakan dan mengukur capaian keberhasilannya. Selanjutnya, melakukan tindakan perbaikan. Jika ada kesalahan atau penyimpangan, segera melakukan perbaikan. Selanjutnya, meninjau dan menganalisis ulang rencana. Kembali membuat rencana baru jika terjadi penyimpangan. Pelaporan. Kemajuan hasil kerja anggota tim proyek harus dilaporkan secara teratur oleh anggota tim proyek. Manajer proyek akan melakukan pengumpulan, pemverifikasian, dan pengaturan dan pengevaluasian informasi yang diterimanya dari anggota tim, lalu memutuskan mana yang dapat diteruskan. Selanjutnya, contoh manajemen proyek, yaitu PERT atau CPM. PERT adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, sebuah program atau sinonim untuk proyek. Diwakili oleh jaringan not dan panah yang kemudian dievaluasi untuk menentukan kegiatan kritis, memperbaiki jadwal jika perlu, dan meninjau kemajuan setelah proyek dijalankan. Dan begitu seperti gambar, di mana untuk mencari panjang proyek, setiap jalur dari awal hingga akhir diidentifikasi dan panjang setiap jalur dihitung. Dalam contoh ini, jalur 10, 20, 40, 50 memiliki panjang 15 hari, sedangkan jalur 30, 40, 50 memiliki panjang 11 hari. Meskipun satu orang mungkin mengerjakan jalur 10, 20, 40, 50 dan yang lainnya di jalur 10, 30, 40, 50, proyek tersebut bukanlah perlombaan. Proyek mensyaratkan bahwa kedua rangkaian kegiatan atau alur diselesaikan. Akibatnya, proyek tersebut membutuhkan waktu 15 hari untuk menyelesaikannya. Jalur terpanjang tersebut disebut sebagai jalur kritis. Dan adapun 3 aturan penting yang harus diperhatikan selama proses ini. Yang pertama, jika tugas penerus memiliki lebih dari satu tugas sebelumnya, gunakan waktu selesai terakhir dari tugas sebelumnya untuk menentukan waktu mulai untuk tugas penerus. Yang kedua, jika tugas penerus memiliki lebih dari satu tugas sebelumnya, gunakan waktu selesai terakhir dari tugas sebelumnya untuk menentukan waktu mulai untuk tugas penerus. Dan yang ketiga, melanjutkan dari kiri ke kanan. Tambahkan durasi tugas untuk setiap tugas ke waktu mulai untuk menentukan dan memasukkan waktu selesai.